Sylvia Lumban Tobing, lebih dikenal sebagai Pipi Lumban Tobing. Saya di Rumah Langit ini sebagai pengurus dan juga direktur Rumah Langit di tempat ini. Jadi Rumah Langit itu adalah tempat rumah singgah bagi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa dan homeless yang terlantar di pinggir jalan, yang dibuang oleh keluarganya yang sudah tidak dianggap lagi oleh keluarganya. Jadi sebenarnya Rumah Langit ini adalah ide dari seorang motivator di Indonesia ini, yaitu yang lebih dikenal dengan Bang Togu Simorangkir. Jadi ini adalah mimpi beliau 6 tahun yang lalu. Dan kita hari ini sudah 303 hari membagikan nasi kepada ODGJ dan homeless di sekitar Pematang Siantar ini. Dan kita setelah membagikan nasi itu, kita terpikir lagi untuk kenapa nggak kita mendirikan sebuah rumah khusus untuk rumah singgah bagi mereka, ODGJ dan homeless yang ada di pinggir jalan ini. Karena kenapa kita berpikiran seperti itu? Karena setiap kita membagikan nasi kepada mereka, mereka tidak lupa mengucapkan kata terima kasih. Kata terima kasih itu sudah sangat jauh, luar biasa menurut saya pribadi. Dan saya merasa tertampar karena menurut saya yang dengan gangguan jiwa mengatakan terima kasih sudah sangat dalam melalui hatinya yang terdalam. Sudah sangat ikhlas dibandingkan dengan kita yang orang biasa ini. Jumlah ODGJ dan homeless yang pernah tinggal di Rumah Langit ini sebanyak 15 orang yang sudah pernah tinggal. Dan yang tetap di sini tinggal 4 orang, 3 orang ODGJ, 1 homeless. Dan di sini juga kita tidak membeda-bedakan. Baik agama apa dia, suku apa dia, ras apa dia, kita tidak membeda-bedakan. Contohnya di Rumah Langit ini terdapat 2 agama, Muslim dan juga Kristen. Jadi setiap yang beragama Islam itu selalu setiap malamnya diajarkan mengaji. Dan juga tidak lupa juga mereka untuk sholat. Dan untuk yang Kristen tetap juga kita kasih ajaran tentang keagamaan Kristen. Dan setiap hari Minggu ada juga relawan yang membawa mereka ke gereja. Jadi kita tidak pernah ada membeda-bedakan. Bukan berarti karena saya Kristen dan kebanyakan relawan Kristen harus ikut ke agama Kristen, tidak. Kita tetap mengandalkan juga Pancasila kita seperti yang ada di Indonesia ini. Kegiatan yang ada di Rumah Langit ini mulai dari bangun pagi, penghuni sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Dan bangun itu sudah tahu waktunya, 5:30 mereka sudah bangun tanpa dibangunkan. Contohnya seperti Kak Nila, kakak itu sudah bangun jam 5 kurang, langsung mengambil sikap untuk ambil wudhu, untuk sholat subuh, dan setelah itu mengambil untuk membersihkan Rumah Langit tanpa kita suruh. Jadi udah ada tahu sendiri kegiatan apa yang harus diambil. Dan kita juga ada bengkel kreatif, dan itu juga nanti penghuni akan diikut sertakan untuk mengisi kegiatan dan melakukan apa yang harus dikerjakan di bengkel kreatif. Ini adalah salah satu kegiatan dari penghuni Rumah Langit, yaitu kegiatan ini 2 kali seminggu membuat paha ayam dan donat Rumah Langit yang nantinya akan kita jual kepada yang sudah memesan. Dan ada juga pemesan yang membuat untuk biar dibagikan ke jalanan ke teman-teman ODGJ dan homeless yang ada di jalanan.
Jadi di Rumah Langit juga kita membagi tugas, setiap penghuni ada tugasnya, ada yang menggoreng, ada yang mengolesi coklat, dan ada yang membungkusi. Jadi nantinya donat dan pie ayam ini juga akan kita bagikan ke teman-teman ODGJ dan juga homeless yang ada di jalanan, sekalian kita membagikan nasi bungkus kepada mereka seperti biasanya. Dan hasilnya itu nanti untuk Rumah Langit dan juga untuk penghuni yang ada di Rumah Langit ini sebagai tabungan mereka, sebagai tabungan, dan itu nanti tabungan yang sudah terkumpul. Dalam minggu ini kita akan membuka rekening untuk mereka di salah satu bank di Kota Pematang Siantar ini. Dan juga khusus untuk ada penghuni yang bernama Vera dan Lilis, mereka setiap harinya belajar untuk menggunakan komputer dengan baik. Setelah Kak Nila berberes-beres dan juga penghuni berberes-beres kegiatan pagi, kita melakukan sarapan pagi bersama pengurus dan juga penghuni. Tidak ada membeda-bedakan makanan apa yang mereka makan, dan pengurus makan juga sama, semuanya kita buat yang ada di sini. Dan setelah sarapan kita mengantarkan Kak Nila bekerja di salah satu rumah makan ataupun tempat makan yang ada di Pematang Siantar, yaitu nama tempatnya Kedai Kopi Sutomo. Jadi Kak Nila kurang lebih sudah mau 3 bulan bekerja di Kedai Kopi Sutomo dan mendapatkan gaji dari Kedai Kopi Sutomo untuk tabungan Kak Nila sendiri. Kalau kegiatan Kak Nila di Kedai Kopi Sutomo itu ya mencuci piring, membersih-bersihkan Kedai Kopi Sutomo, mengelap meja, apa yang bisa dikerjakan Kak Nila itu yang dikerjakan Kak Nila di sana. Kalau respon dari tetangga sekitar ini pertama-tamanya baik. Baik karena mengetahui ini bukan untuk tempat apa-apa, melainkan untuk tempat sosial. Dan belakangan ini juga malah ada tetangga sekitar kita juga tiap minggunya memberikan snack untuk Rumah Langit. Dan respon yang baik juga diberikan kepada warga sekitar dan juga pemerintah sekitar. Suka duka membina Rumah Langit itu lebih kebanyakan sukanya sih Kak. Karena sukanya kita dan juga bersama penghuni itu udah lebih kayak kekeluargaan, udah menjadi keluarga yang satu. Tidak ada membeda-bedakan, dan dukanya itu ya kalau contohnya salah satu penghuni itu udah mulai kayak ngehalu, ngomong-ngomong sendiri. Nah itu kita langsung masuk ke dunia mereka. Harus apa yang mereka katakan kita harus masuk, dan itu nanti mereka akan kembali lagi kalau kita sudah mendekatkan diri kita kepada mereka. Nama saya Lilis Firawati Huta Barat. Saya tinggal di sini bulan 11. Saya senang tinggal di sini. Terima kasih Kak Pipi sudah membawa kami ke sini. Bergembira di jalan sunyi, lakukanlah kebaikan sekecil apapun itu yang membuat engkau bahagia, walaupun terkadang orang jarang melakukan kebaikan tersebut. Di mana kita lebih sering diajarkan bagaimana cara kita untuk biar bisa kita masuk surga. Tetapi kita jarang sekali diajarkan bagaimana kita menjalankan kehidupan kita yang baik.